Terima kasih Yang Mulia. Ya, waktunya sekitar 10 menit ya. Baik Yang Mulia. Resume saja. Ringkasan jawaban termohon perkara nomor 93 garis miring PHP titik bub strip 19 Romawi garis miring 2021. Dalam eksepsi yang pertama, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 yang diajukan pemohon, karena permohonan yang pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 134 dan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Yang kedua, menurut termohon, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 karena jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 412.922 jiwa yang digunakan pemohon untuk menentukan ambang batas perbedaan perolehan suara dalam pengajuan permohonan perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 tidak merujuk pada data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan atau jumlah penduduk yang digunakan tidak memiliki dasar atau rujukan yang jelas. Ketiga, menurut termohon, permohonan pemohon obskur libel karena permohonan pemohon selain meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 dan seterusnya, juga meminta pembatalan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal KPU Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan. Di samping itu, pemohon juga tidak meminta mahkamah menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan tuntutan pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan, Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, dan Rakit Kulim. Selain tidak menjelaskan di TPS mana PSU tersebut diminta untuk dilaksanakan, permintaan PSU juga tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Dalam pokok permohonan, 1. Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020. 2. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara disebabkan adanya manipulasi penggunaan surat suara dengan memanfaatkan surat suara disabilitas adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena termohon tidak pernah melakukan pengadaan surat suara khusus disabilitas, melainkan hanya alat bantu coblos berupa template untuk tunanetra. 3. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya manipulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara mengenai data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan, Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Kansal adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 6 kecamatan tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari semua pasangan calon. Maksud kami, semua saksi pasangan calon. Dugaan manipulasi data penggunaan surat suara di 6 kecamatan tersebut yang dituduhkan pemohon, sekalipun faktanya tidak terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap tingkatan mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten. Dengan lain perkataan, jumlah surat suara yang digunakan di seluruh TPS sama dengan data jumlah surat suara yang digunakan pada model di tingkat kabupaten. 4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya penggunaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau model C pemberitahuan strip KWK oleh pemilih lain dan adanya model C pemberitahuan strip KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih di Desa Talang Perigi, Desa Petonggan, Desa Lubuk Sitarak, dan Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena penyerahan model C pemberitahuan strip KWK telah dilakukan oleh petugas KPPS kepada pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 4 desa di Kecamatan Rakit Kulim tersebut,
Tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan, dan semua saksi menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Adanya surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 497 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa laporan terkait banyak surat undangan yang diduga digunakan pemilih tersebut belum memenuhi syarat formal dan atau syarat material. Penggunaan hak pilih tetap dapat diberikan di TPS oleh setiap warga negara Indonesia dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil setempat, sekalipun pemegang hak pilih tidak terdaftar dalam DPT dan atau tidak menerima model C pemberitahuan KWK. 5. Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan KPPS di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, merobek atau mengoyak 76 lembar surat suara yang sudah dicoblos, tanggapan termohon adalah: 1. Perobekan 76 surat suara yang sudah digunakan dilakukan setelah surat suara tersebut diperiksa keabsahan tanda coblosnya dan kemudian ditulis di dalam model C hasil KWK tanpa menghilangkan hak suara pemilih yang sudah dinyatakan sah. 2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon terkait dengan kejadian perobekan surat suara, dan semua saksi menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Dan termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait kejadian tersebut dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan seluruh anggota KPPS di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Riau untuk memeriksa dan memutus. 7. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan termohon melanggar peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPK, maksud kami, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan seterusnya, karena mengangkat Raja Ade Sulpahiri sebagai PPS yang memiliki hubungan perkawinan dengan pengawas TPS adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena sebelum dilantik sebagai pengganti antar waktu PPS Kelurahan Panggalan Kasai, Kecamatan Seberda pada bulan Desember 2020, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai anggota PPS berupa pernyataan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. 8. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran pemilihan yang dituduhkan pemohon, baik terhadap termohon maupun pasangan calon nomor urut 2, andai pun terbukti, tidak berimplikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya pemohon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak seluruh permohonan pemohon, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Indragiri nomor 217 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 dan seterusnya. Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon, Sudi Praitno SH LLM, Joni Hendri Putra SH, Aldi Arbi SSI MH, dan Rezi Triputri SSI. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, baik. Lanjut. Pihak terkait silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 93. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6. Ya, yang bertanda tangan ya, di bawah menit. ini. Baik. Regita Melani Yopi dan Dr. Randus Haji Junedi Rahmat MSI. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Asep Ruhyat dan kawan-kawan dari kantor hukum Asep Ruhyat dan partner. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara terhadap tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 yang diajukan oleh pemohon dengan dalil telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
baik yang dilakukan oleh termohon KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan pasangan calon Regita Mailani Yopi SE dan Dr. Randus Haji Junaidi Rahmat MSI, yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum mengatakan DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa dengan demikian, menurut pihak terkait, dalil yang disampaikan oleh pemohon adalah dugaan atas tidak netralnya atau keberpihakannya KPU Indragiri Hulu terhadap salah satu calon yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut adalah DKPP RI atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sesuai dengan permohonan pemohon tersebut. B. Kedudukan pihak terkait mohon dianggap dibacakan. C. Permohonan pemohon tidak jelas atau obscurable. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan 1. Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 8 huruf A yang mendalilkan adanya manipulasi rekapitulasi data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yakni Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Sebrida, Batang Cenaku, dan Batang Gangsal adalah tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi TPS-TPS di 6 kecamatan yang terjadi penggunaan surat suara tersebut, kapan waktu terjadi penggunaan surat suara, dan siapa yang menggunakan surat suara tersebut, berikut dengan bukti-bukti atau saksi yang mendukung dalil dalam permohonan pemohon, terutama yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, maka permohonan pemohon tersebut harusnya dinyatakan kabur sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Bahwa permohonan dalam permohonannya dalam halaman 16 huruf B yang mendalilkan adanya pemilihan terdaftar dan mendapatkan surat pemberitahuan surat kepada pemilih model C, pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain, dan adanya model C, strip KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih adalah tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan dalil angka 30 sampai dengan angka 80 dalam kurung bukti P strip 7 sampai dengan bukti P strip 58. Tentang surat suara pemberitahuan pemungutan suara tersebut tidak menjelaskan surat pemberitahuan yang mana yang digunakan orang lain dan surat pemberitahuan yang mana yang tidak digunakan, sehingga dalil angka 30 sampai dengan 80 menjadi kabur apalagi tidak ditemukan dalil yang membuktikan surat pemberitahuan tersebut digunakan orang lain untuk mencoblos atau memilih pihak terkait Regita Mailani Yopi dan Dr. Randus Junaidi Rahmat. Dan dalil tersebut tidak membuktikan surat pemberitahuan yang tidak digunakan tersebut akan menambah suara pemohon, dan demikian maka permohonan-permohonan tersebut haruslah dinyatakan kabur sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 3. Bahwa permohonan pemohon dalam halaman 23 huruf C yang mendalilkan KPPS mengoyak surat suara yang proses penghitungan surat suara sebanyak 76 lembar yang sudah dicoblos adalah tidak jelas karena dalil permohonan pemohon tidak menjelaskan surat suara yang terkoyak adalah surat kuasa yang dicoblos oleh pemilih atau yang memilih pemohon pasangan nomor 5, sehingga dengan tidak menjelaskan dengan lengkap bukti surat suara di koyak tersebut mengurangi perolehan suara pemohon dan menguntungkan pihak terkait, terutama tidak membuktikan adanya pengaruh kepada perolehan suara. Dengan demikian, maka permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan kabur sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. 4.
bahwa dalam permohonan dalam halaman 23 huruf D yang mendalilkan pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kurung PMD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Ris Widiantoro, SEASN, Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Regita Melani Yopi dan Junaidi Rahmat atau Rajut merupakan upaya sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak jelas karena dalil permohonan pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan Kepala Desa, keterlibatan Bapak Yopi Arianto SE selaku Bupati Indragiri Hulu dalam proses pemungutan suara yang mempengaruhi pemilihan suara langsung untuk pemilih mencoblos pasangan nomor urut 2 dan berpengaruhnya kepada hasil perolehan penghitungan suara. 5. Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 24 angka 87 yang mendalilkan keterlibatan Kepala Desa dalam memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan adalah tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan Kepala Desa tersebut dalam proses pencoblosan surat suara yang mempengaruhi kepada perolehan suara pemohon dan menguntungkan pihak terkait karena tindakan Kepala Desa adalah bersifat pribadi yang tidak ada pengaruhnya kepada pilihan pemilih dalam mencoblos surat suara sehingga berpengaruh kepada hasil penghitungan suara. 6. Bahwa permohonan pemohon dalam halaman 24 angka 88 yang mendalilkan pelibatan Kepala Desa secara sistematis, terstruktur dan masif terus berlanjut sampai tanggal 10 Desember 2020, yaitu 1 hari setelah pencoblosan, adalah dalil yang tidak jelas karena pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga tidak jelas apakah janji pemberian tersebut masih dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 2, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 7. Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 24 angka 89 mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Ris Widiantoro SEASN yang mengarahkan dan mengajak Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dibuktikan dengan grup WhatsApp bernama Binwas Kades Inhu adalah dalil yang tidak jelas maksudnya dari grup WhatsApp tersebut karena grup yang diketahui dalam salah satu media sosial adalah grup WhatsApp atau WA, sehingga dalil adanya grup WhatsApp adalah keliru dan tidak jelas bahwa ternyata grup yang dimaksud pemohon adalah grup dengan nama Binwas Kades Inhu, bukan grup yang identik dengan pasangan nomor urut 2, apalagi hak untuk memilih adalah bersifat pribadi dan rahasia untuk tidak dijelaskan oleh pemohon anggota grup mana yang memilih dan mendukung pasangan nomor 2 dan tidak dijelaskan. Waktunya diperhatikan ya. Baik, dibaca semua kelihatannya. Baik, Yang Mulia. Bukan ini resume. Kami langsung yang 9, 10, 11 mohon dianggap dibacakan dan kami langsung ke 13. Bahwa pemohon dalam permohonan dalam halaman 28 angka 97 dan 98 yang mendalilkan termohon tidak memperhatikan peraturan pasal 36 ayat 1 huruf 1 dalam PKPU nomor 36 tahun 2018 tentang syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu karena fakta yang terjadi termohon membentuk panitia pemilihan kecamatan PPK, PPS yang memiliki hubungan perkawinan adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan hubungan hukum antara ikatan perkawinan tersebut dengan hasil penghitungan suara dan tidak menjelaskan pengaruhnya kepada pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 2 sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 14, 15, 16 dianggap dibacakan. 2 Romawi dalam pokok permohonan. 1. Bahwa tinggal 2 menitnya. Pihak terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon dengan pihak terkait memohon segala yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2 dianggap dibacakan, 3 dianggap dibacakan, 4 dianggap dibacakan, dan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 14.
bahwa dalilan pemohon-pemohon pada angka 85 dan 86 adalah tidak benar dan keliru, di mana Yopi Arianto selaku Bupati Indragiri Hulu tidak pernah menggunakan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon nomor urut 2 Regita Melani Yopi SE dan Dr. Andes Junaidi Rahmat. Seperti tuduhan pemohon serta tuduhan pemohon tersebut memanfaatkan dan mengarahkan kepada Kepala Desa ASN serta menyelewengkan anggaran dan memfasilitasi calon nomor urut 2 Regita dan Dr. Andes Junaidi Rahmat adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar. Bahwa dalil pemohon-pemohon tersebut terbantahkan oleh rekapitulasi suara tingkat kecamatan, di mana 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, 6 kecamatan dimenangkan oleh pihak terkait, yaitu Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Lirik, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Lubuk Batu, Jaya, dan Kecamatan Bukit Kulim memenangkan pemohon sendiri, yaitu Kecamatan Rengat, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Batang Peranap. Bahwa dari 6 kecamatan yang dipermasalahkan pemohon ternyata hanya 1 kecamatan yang dimenangkan oleh pihak terkait, yaitu Kecamatan Batang Cenaku, sehingga jelas tidak tepat dalil keberatan permohonan pemohon tersebut, dan cukup alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Kami langsung kepada petitum yang mulia. Ya, silakan. 3 Romawi petitum, bahwa berdasarkan dasar-dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Strip menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor /272/PL.02.6/KPT/1402/KPU/12 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 waktu Indonesia bagian Barat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Ya, baik, lanjut. Bawaslu silakan. Terima kasih, izin yang mulia. Kami akan menyampaikan resume keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 dengan nomor perkara 93 dan seterusnya antara pemohon Rizal Zamzami dan Yogi Susilo melawan termohon KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bertindak sebagai pemberi keterangan berdasarkan tugas dan wewenang pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 berupa pencegahan, pengawasan setiap tahapan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah sepakat dalam rapat pleno memberikan keterangan tertulis dalam 7 pokok keterangan dan 14 bukti. Selanjutnya ada 6 proses penanganan pelanggaran terkait pokok permohonan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Yang pertama, 1. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pokok permohonan pada angka 12, bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan dan mengajukan bukti berupa keputusan KPU Indragiri Hulu nomor 7/12 dan selanjutnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Bahwa perolehan suara pasangan calon yaitu A. Perolehan suara paslon nomor urut 1 atas nama Dr. Nur Hadi dan Kapten Tony Stianto 17.644. B. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Regita Melani Yopi dan Junaidi Rahmat sebanyak 50.356. C. Perolehan suara paslon nomor urut 3 Dr. Siti Aisyah dan Agus Rianto sebanyak 35.653. 4. Atau D. Perolehan suara paslon nomor 4 yaitu Wahyu Adi dan Ibu Supriyati sebanyak 36.156. Yang E. Perolehan suara paslon nomor urut 5 Rizal Zamzami dan Yogi Susilo yaitu sebanyak 50.048 suara. 2. Keterangan Bawaslu Indragiri Hulu terkait pokok permohonan angka 19 sampai 26, bahwa pemohon mendalilkan tentang adanya selisih data penggunaan surat suara pada rapat pleno di tingkat kecamatan pada 6 kecamatan dari 14 kecamatan. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel, dianggap dibacakan yang mulia.
bahwa berdasarkan bukti POM A pengawasan, yaitu hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada 6 kecamatan pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan tidak menemukan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. Mengenai selisih data penggunaan suara tidak tertuang dalam hasil pengawasan. Mengenai perolehan hasil suara masing-masing paslon mengacu pada formulir model D hasil kecamatan KWK. 3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pokok permohonan pada angka 27 bahwa pemohon mendalilkan tentang selisih data penggunaan surat suara sebesar 117 surat suara pada rapat pleno di tingkat kabupaten, bahwa berdasarkan bukti POM A pengawasan, yaitu hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, selisih data penggunaan suara tidak tertuang dalam POM A pengawasan hasil pengawasan. Adanya kesalahan yang disampaikan PPK pada saat pleno di tingkat kabupaten langsung dibahas dan dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 2020 ditemukan kembali adanya selisih penggunaan surat suara, maka melalui rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, hal tersebut dijadikan temuan dengan nomor 007 TM garis miring PB garis miring KAP garis miring 04.05 garis miring 12 Romawi garis miring 2020, bahwa berdasarkan keterangan hasil klarifikasi peristiwa atau fakta pelanggaran yang terjadi, yaitu ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai atau digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos atau rusak. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil sebagaimana pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, yaitu KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mekanisme sebagai berikut. Huruf E, membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir model D hasil kecamatan KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten kota. Huruf F, mencocokkan data dalam formulir model D hasil kecamatan KWK dengan data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap. Huruf G, melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud huruf F dan H. Mencocokkan data dalam formulir D hasil kecamatan KWK dalam salinan formulir D hasil kecamatan KWK yang dimiliki saksi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa kekeliruan atau kesalahan serta ketidaksinkronan data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara merupakan pelanggaran administrasi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau. 4. Keterangan Bawaslu terkait pokok permohonan huruf B pada angka 30 sampai 81 bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih terdaftar mendapatkan surat pemberitahuan model C pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain. Selanjutnya terdapat surat pemberitahuan model C KWK yang tidak diberikan kepada pemilih sejumlah 52 orang, terdiri dari atas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitara, dan TPS 1 dan 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitara, dan TPS 1 dan 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan tentang penggunaan model C pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan pelapor atas nama Muhammad Syafaat tentang dugaan pelanggaran pidana pada tanggal 15 Desember 2020 bahwa terlapor yaitu KPPS 1, 2, dan 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim diduga melakukan tindakan pencoblosan penggunaan surat suara oleh seseorang yang bukan pemilih sebenarnya. Bahwa setelah dilakukan
pemeriksaan syarat formil material, laporan diregistrasi dengan nomor 008 dan seterusnya. Bahwa setelah didengar keterangan para saksi dan pemeriksaan alat bukti, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan dalam kajian sebagai berikut. Pertama, bahwa pada TPS 1 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan. 2. Bahwa pada TPS 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil klarifikasi, yaitu A. Adanya peristiwa tentang ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan formulir model C daftar hadir KWK dengan jumlah penggunaan surat suara. Dalam kurung surat suara sah ditambah surat suara tidak sah. Fakta ini diperoleh dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen formulir model C daftar hadir KWK pada TPS 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, yang mana terdapat kelebihan pada daftar hadir tersebut sebanyak 3 orang pemilih. B. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pada model C daftar hadir dengan jumlah penggunaan surat suara. Suara sah dan suara tidak sah adalah merupakan kesalahan petugas KPPS TPS 2 Desa Bukit Indah yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya sebagaimana peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 dan diubah dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2020. Pada pasal 14 yang berbunyi anggota KPPS kelima meneliti nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 6 formulir daftar hadir KWK dan mencocokkan dengan KTPL atau surat keterangan. Kemudian pasal 25 huruf C angka 6 menyebutkan anggota KPPS kelima meminta pemilih mengisi nama identitas pemilih sebagaimana dimaksud pasal 6 dan C terdapat dalam KTPL atau surat keterangan di dalam formulir BDC daftar hadir pemilih tambahan. C. Bahwa tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan berupa adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan undangan pemilih yang bukan merupakan pemilih sebenarnya, melainkan menemukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan penulisan model C daftar hadir KWK TPS 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim. Bahwa kesalahan dalam proses mendatangi pemilih yang sakit oleh petugas selain KPPS. Pada fakta di lapangan hal tersebut dilakukan oleh petugas sekretariat PPS Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim. 3. Bahwa pada TPS 3 Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan, yaitu menandatangani sendiri daftar hadir pemilih atas nama Sadirah yang diakui oleh petugas KPPS TPS 3 Desa Bukit Indah atas nama Sinta Fitriasari. B. Bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan, yaitu tidak cermat dan lalai dalam pengisian daftar hadir serta membiarkan daftar hadir atau formulir model C daftar hadir pada identitas pemilih atas nama Rifki Afrianto ditandatangani oleh pemilih atas nama Dewi Susanti. C. Bahwa petugas PPS Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan berupa kelalaian, yaitu membiarkan terjadinya kesalahan prosedur pengisian daftar hadir di wilayah kerjanya, yaitu TPS 2 dan 3. Bahwa hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan prosedur tata cara pemungutan suara sebagaimana pasal 14 dan 25 peraturan KPU nomor 8 2018 sebagaimana telah diubah peraturan KPU oleh peraturan KPU nomor 18 tahun 2020. Keempat, Bawaslu menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi ini menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis pada tanggal 12 Januari 2020 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Kelima, keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait permohonan pada angka 83 bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal 9 Desember di TPS 3 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal, KPPS mengeluarkan surat suara yang sudah dicoblos dari dalam kotak suara, selanjutnya melakukan penghitungan surat suara yang sudah dicoblos. Akan tetapi oknum KPPS melakukan penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar surat suara yang sudah digunakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, pada formulir A pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi. 2. Adanya catatan khusus, yaitu anggota KPPS menyobek surat suara sebanyak 76 lembar. Ketua KPPS tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. 3.
Ketua KPPS membuat berita acara kejadian khusus yang ditandatangani oleh semua saksi paslon. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan dari Muhammad Safaat pada tanggal 15 Desember 2020 terhadap terlapor yaitu KPPS TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal yang diduga melakukan tindakan pengrusakan surat suara sebanyak 76 surat suara. Waktunya tolong diperhatikan. Baik, Yang Mulia. Setelah dilakukan proses klarifikasi, maka didapatkan fakta sebagai berikut. Peristiwa penyobekan surat suara di TPS 3 Desa Ringin terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf F Peraturan Dewan Kehormatan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pasal 50 huruf B, A, dan B Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 bahwa setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun, menghitung dan memisahkan A. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. B. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. Penyobekan surat suara tidak memenuhi unsur pidana pemilihan karena penyobekan surat suara dilakukan setelah penghitungan surat suara telah dituangkan dalam model C plano dan surat suara telah dinyatakan sah. Peristiwa penyobekan surat suara merupakan pelanggaran administrasi dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis pada tanggal 12 Januari 2020 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut. 6. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pokok permohonan pada angka 85 sampai 94. Waktu 2 menit lagi. Ya, Pak. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelibatan dinas, kepala desa Kabupaten Indragiri Hulu, ASN dan menangkan pasangan calon nomor urut 2. Atas dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan keterangan berupa pencegahan cara pelaksanaan kegiatan rapat stakeholder dan deklarasi anti money politik dan menghimbau kepada kepala camat, lurah, dan ASN yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Terkait bahwa pemohon mendalilkan Yopi Arianto selaku Bupati menjalankan kekuasaannya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, poin 62 terkait bahwa pemohon mendalilkan keterlibatan kepala desa Talang Jerinjing bernama Edi Prianto memberikan kedukungan pada saat kampanye calon nomor urut 2 Regita Melani Yopi bahwa tanggal 20 Oktober pelapor atas nama Jepri Hadi melaporkan, dan ini sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda 6 juta terhadap Edi Prianto tersebut. Terkait bahwa pemohon mendalilkan keterlibatan kepala dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu yang mengarahkan dan mengajak secara aktif kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dalam grup WhatsApp Binwas Kades Inhu, ini juga sudah diproses, Yang Mulia. Sudah pada hari ini adalah pembacaan pledoi dari terdakwa. Ini yang menjadi tersangka 1 orang kepala dinas dan 5 orang kepala desa. Terkait pemohon mendalilkan keterlibatan ASN merupakan upaya sistematis dan masif terkonfirmasi serta diperkuat adanya pemberitaan di media sosial, adanya ASN di Kabupaten Indragiri Hulu yang melanggar netralitas, bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses pencegahan berupa himbauan kepada ASN untuk netral. Terkait 7. Terkait bahwa pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dilakukan oleh termohon terhadap ketentuan peraturan KPU tentang adanya hubungan perkawinan antara anggota PPS Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Sebrida dan atas nama Andes Sulpaheri dengan pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai. Pelaksanaan pengawasan ini sudah dilakukan himbauan kepada KPU dan penanganan pelanggaran bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Panwaslu Kecamatan Sebrida menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kecamatan Sebrida, bahwa berdasarkan hasil fakta klarifikasi hasil dari klarifikasi pembentukan PPS Kelurahan Pangkalan Kasai dilakukan oleh PPK Kecamatan Sebrida, bahwa didapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK Kecamatan Sebrida telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf L Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, PPS dan kelompok
penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Iya, waktunya habis. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Provinsi Riau yang mulia. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dibuat dengan sebenarnya, tertanda anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T1 sampai dengan T21. Benar? Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Lalu pihak terkait mengajukan PT1 sampai dengan PT15. Betul yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Bawaslu mengajukan PK1 sampai dengan PK14 dengan catatan PK10 huruf F dan H serta PK14 huruf C dan G tidak ada bukti fisiknya, ya. Nanti Izin yang mulia, tadi sebelum sidang sudah kita lengkapi. sudah dilengkapi. Sudah yang Ya, mulia. baik kalau begitu. Ya nanti setelah sidang diselesaikan lagi ya, di Siap. cross check lagi. Baik yang mulia. Ya, baik. P1 sampai dengan PK14 dinyatakan sah dengan catatan. Kemudian untuk pemohon mengajukan bukti tambahan P78 sampai dengan P92. Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Ya, ada beberapa klarifikasi dari majelis. Silakan yang mulia. Baik, yang pertama ke KPU ya. Saya juga ingin mendapatkan yang sama terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi. Itu tanggal berapa itu? Izin yang mulia, hasil rekapitulasi ditetapkan pada 17 Desember 2020. 17 Desember 2020 ya. pukul 02.12 WIB. 02.12 WIB. Diumumkan ya? Nah, terkait itu mungkin Ketua KPU Silakan. bisa langsung menjelaskan. Izin mulia, diumumkan di laman KPU sekitar pukul 11 siang dan diumumkan juga di halaman KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi diumumkan di laman KPU-nya jam Sekitar pukul 11 siang tanggal 17 Desember. 17 Desember Sekitar pukul 11 siang karena penetapannya dilakukan pada pukul 2.12 dini hari. Oh, 2.12 dini hari. Iya. Ya, kemudian di lamannya adalah 17 Desember jam 11 siang. Iya. Ya. Itu langsung diumumkan di papan juga? Iya, di papan pengumuman dan di laman KPU. Di papan juga jam 11 siang Iya, juga. sekitar jam segitu. Dilampirkan jadi bukti ya. Oh iya. Untuk yang ini ya. Kemudian untuk yang pihak terkait, kuasa hukum pihak terkait atas nama Wahyu Yandika belum tanda tangan ya? Nanti dilengkapi ya. Baik yang mulia. Iya, tanda tangan Wahyu Yandika. Saya ke Bawaslu. Tadi Bawaslu menyampaikan, ini kan ringkasan ya yang disampaikan tadi ya. Ya. Itu bukti-buktinya untuk yang lengkap sudah ada semua terkait dengan bukti PK02 itu untuk membuktikan hasil pengawasan seluruhnya atau hanya satu bagian saja yang ada di Batang Gangsal atau seluruhnya? Yang PK2. PK2 ini kan tadi di kurung adalah untuk Kecamatan Batang Gangsal. Untuk yang lainnya sama atau beda? beda yang mulia, dihadirkan ya? semua. Ya, jadi ada semua untuk masing-masing pengawasan di Ada yang mulia. beberapa ya TPS maupun di kecamatan itu ada semua buktinya ya. Ada yang mulia. Terus penetapan sebagai tersangka sudah ada buktinya belum? Sudah lampirkan sebagai bukti belum? Belum yang mulia. Itu lampirkan ya. Baik yang mulia. Yang tadi sudah sebutkan ada tersangka yang ditetapkan tadi ya. Kemudian bukti yang di Rakit Kulim itu juga sudah ada di yang lengkap. Di TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Sudah yang mulia. Ada lengkap semua ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Untuk kedua perkara ini, sidang selanjutnya tinggal menunggu panggilan dari kepanitraan mengenai hasil
persidangan untuk kedua perkara ini akan dilaporkan dulu pada RPH, rapat permusyawaratan hakim. Bagaimana nanti tindak lanjutnya, ya sekali lagi para pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Udah cukup ya? Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.